Kita masuk dulu, Tante. Baik, sayang. Tante, Halo Angel. Tante kok bisa tahu aku di sini? Tante mencarimu cukup lama, sayang. Jadi, ada apa sampai Tante datang kemari? Angel, Tante datang membawa kabar dari keluarga. Keluarga? Iya, Setelah sekian lama, mereka masih ingat punya anak? keadaan di rumah sudah berubah. Ayah dan ibumu sedang mengurus penceraian. Apa? Mereka sudah tidak tinggal serumah. Jadi, itu alasan Tante datang? Bukan, kakekmu meninggalkan surat wasiat. Wasiat? Iya, semua aset, rumah, dan sebagian besar harta peninggalannya beliau wariskan atas namamu. Apa? Kakekmu memang sudah lama menyiapkan semuanya. Tapi, kenapa aku? Karena kamu cucu yang paling beliau sayangi. Aku bahkan nggak tahu beliau kayak gimana. Mungkin karena kamu masih terlalu kecil untuk mengingat masa itu. Beliau juga berpesan, kalau suatu hari Tante berhasil menemukanmu, Tante harus menyerahkan semua dokumen ini langsung kepadamu. Orang tuaku, mereka tahu soal ini? Mereka sudah tahu. Makanya mereka mencariku. Jadi, bukan karena mereka kangen. Tante datang bukan untuk memaksa kamu pulang. Tante hanya ingin menjalankan pesan terakhir kakekmu. Tapi, aku nggak mungkin langsung bisa memimpin perusahaan sebesar itu, Tante. Kamu tidak akan sendirian, sayang. Maksud Tante? Selama beberapa tahun terakhir, Tante yang mengelola operasional perusahaan atas permintaan kakekmu. Dan mulai sekarang, Tante akan menjadi manajermu. Manajer? Iya, Tante akan mengatur jadwalmu, mendampingimu di setiap rapat, memperkenalkanmu kepada para direksi dan relasi bisnis, sampai kamu benar-benar siap memimpin sendiri. Berarti aku benar-benar harus kembali? Kalau kamu ingin memenuhi wasiat kakek sih, iya. Secepat itu? Dewan direksi sudah menunggu keputusanmu. Mereka hanya memberi waktu 1 minggu. Kalau aku terlambat? Posisimu sebagai pemilik tetap tidak berubah, tapi pelantikanmu direktur akan ditunda. Dan itu bisa membuat banyak pihak mempertanyakan kemampuan. Aku benci jadi pusat perhatian. Tante tahu, itulah kenapa Tante akan selalu berada di sampingmu. Aku bahkan nggak tahu cara menghadapi para investor. Kamu akan belajar. Kakekmu juga memulai semuanya dari nol. Bedanya, kamu sudah disiapkan jalannya. Kalau orang tuaku ikut campur? Mereka tidak bisa mengambil keputusan atas perusahaan. Kenapa? Karena seluruh hak pengendali perusahaan sudah resmi menjadi milikmu. Itu tertulis jelas dalam surat wasiat. Mulai saat ini, semua keputusan besar perusahaan membutuhkan persetujuanmu. Rasanya berat sekali. Tapi Tante percaya, kakek tidak pernah salah memilih orang. Aku minta waktu buat mikir. Tentu, tapi jangan terlalu lama. Banyak orang yang menunggu kedatangan pemimpin baru perusahaan. Kalau begitu, Tante pamit dulu. Maaf, aku belum bisa kasih jawaban sekarang. Tidak apa-apa, sayang. Ini memang keputusan besar. Tante tidak ingin kamu merasa dipaksa. Terima kasih udah ngasih aku waktu. Kakekmu selalu bilang, kamu anak yang akan berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Tante akan menunggu jawabanmu sampai besok. Besok? Iya, besok sore Tante akan datang lagi ke sini. Kalau kamu sudah siap, kita akan mulai mengurus semua berkas dan persiapan kepulanganmu. Baik, Tante. Kalau kamu masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, telepon Tante kapan saja. Ini nomor pribadi Tante. Terima kasih, Tante. Jaga kesehatanmu. Dan apapun keputusanmu nanti, Tante harap itu benar-benar keputusan dari hatimu sendiri. Iya, Tante. Kakek, aku harus bagaimana? Bagaimana, Ibu? Masih terasa sesak? Sudah agak mendingan, Dok. Syukurlah. Tapi tetap ikuti anjuran perawat ya. Kalau ada keluhan lagi, segera panggil kami. Baik, Dok. Terima kasih. Dok, hasil laboratorium pasien ruang 5 sudah keluar. Ibu, saya permisi ya. Iya, Dok. Terima kasih. Baik, saya lihat dulu. Ini, Dok.
Saya mau angkat telepon dulu ya. Setelah ini saya akan segera ke ruangan 5. Baik, dok. Halo, Angel. Ra, lagi sibuk ya? Lagi di rumah sakit? Kenapa? Pulang jam berapa? Mungkin sekitar jam 5 sore. Memangnya kenapa? Aku mau cerita. Apa ada sesuatu yang terjadi? Iya, tapi aku ceritain nanti aja waktu kamu pulang, Ra. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak kenapa-kenapa. Cuma aku bingung. Ya udah, tunggu aku pulang ya. Iya. Jangan kepikiran terus. Nanti kita ngobrol pelan-pelan. Oke, Ra. Dok, pasien di IGD baru saja datang. Baik, saya ke sana sekarang.